Ibu adalah sosok pahlawan yang paling dekat dengan kehidupan kita. Ia mengandung kita dengan kondisi lemah dan nyeri yang bertubi-tubi. Belum saat ia melahirkan kita, nyawa adalah taruhannya. Ya, seorang ibu adalah sosok yang paling berjasa bagi kita anaknya. Membicarakan ibu memang tidak akan ada habisnya. Ibu adalah sosok inspiratif yang keberadaannya memberikan ketentraman dalam kehidupan kita. Di dalam kisah Islami, ada cerita inspiratif tentang seorang anak yang begitu menyayangi dan memuliakan ibunya. Siapakah anak yang luar biasa itu? Anak itu bernama Uwais Al-Qarni. Uwais merupakan seorang pemuda yang hidup di masa Rasulullah SAW. Akan tetapi, ia belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, sehingga Uwais Al-Qarni ini disebut dengan tabi'in. Uwais Al-Qarni ini tinggal bersama ibunya di Yaman. Ibu Uwais kondisinya lumpuh, cacat, dan dikenal sebagai seorang perempuan yang menderita penyakit kulit kusta yang menular sehingga membuat kulitnya belang-belang. Uwais pun memiliki penyakit kusta seperti ibunya, tetapi ia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Sementara itu, ada juga yang mengatakan bahwa Uwais terkena penyakit vitiligo. Meski kondisi ibu Uwais cacat dan lumpuh, Uwais tetap sabar, tak pernah meninggalkan dan tak pernah lelah merawat ibunya. Karena rasa sayang dan cintanya kepada ibu, segala permintaan sang ibu dikerjakan oleh Uwais Al-Qarni. Namun, hanya satu permintaan sang ibu yang sulit dikerjakan oleh Uwais, yaitu sang ibu meminta menunaikan ibadah haji. "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu kepada Uwais. Mendengar permintaan perempuan yang disayanginya itu, Uwais lalu termenung. Ia bingung karena perjalanan dari Yaman menuju Mekah begitu jauh. Sementara Uwais dan ibunya bukanlah dari keluarga yang kaya raya. Bahkan mereka tak memiliki kendaraan seperti unta untuk digunakan dalam perjalanan. Lalu bagaimana Uwais membawa ibunya menunaikan ibadah haji? Setelah melalui perenungan, akhirnya Uwais menemukan jawabannya. Dengan yakin dan mantap, Uwais akhirnya membeli seekor anak sapi. Untuk apa gerangan? Rupanya anak sapi itu digunakan Uwais untuk melatih fisiknya. Setiap pagi, Uwais berlatih menggendong anak sapi itu secara bolak-balik untuk melatih kekuatan fisiknya. Orang-orang di sekitar Uwais bahkan sempat menyangka Uwais gila. Tak sedikit juga yang menganggap Uwais orang yang aneh. Namun, Uwais tak pernah menyerah. Ia tetap berlatih setiap hari menggendong anak sapi agar ototnya kuat. Setelah 8 bulan melalui masa latihan fisik dan musim haji pun telah tiba, Uwais pun akhirnya memenuhi keinginan ibunya. Dengan rasa semangat dan bakti yang besar kepada sang ibu, Uwais akhirnya memilih menggendong sang ibu menuju Mekah dengan cara berjalan kaki. Meskipun begitu sulit dan berat yang harus dilalui oleh Uwais, Uwais tidak mengeluh dan tidak menyerah. Ia fokus untuk taat kepada ibunya sebagai bukti cinta dan baktinya kepada sang ibu. Bahkan kisah Uwais ini sangat menginspirasi bagi setiap ibu dan anak dimanapun. Bahkan kisah ini pun disampaikan oleh Rasulullah SAW. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan, Uwais dan ibunya akhirnya sampai di kota Mekah. Mereka berdua pun kemudian menunaikan ibadah haji bersama. Begitu bahagianya ibu Uwais akhirnya bisa melihat Baitullah. Ibu Uwais bercucuran air mata saking terharunya. Sambil menggendong ibunya wukuf di Ka'bah, Uwais pun lalu berdoa. Doa Uwais ini sungguh menggetarkan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan karunia kepada Uwais dan ibunya. "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," pinta Uwais. Mendengar doa Uwais tersebut, sang ibu pun bertanya-tanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais kemudian menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke dalam surga."
Mendengar jawaban Uwais yang tulus, seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais dan ibunya. Doa tulus sepenuh hati dari Uwais dan cinta kasih dari ibunya akhirnya membuat Uwais sembuh dari penyakit kusta. Hingga yang tersisa hanyalah bulatan putih sebesar 2 dirham di tengkuk Uwais. Meskipun Rasulullah SAW belum pernah bertemu dengan Uwais dan Uwais pun belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, ternyata sosok Uwais ini sempat diceritakan oleh Rasulullah SAW hingga membuat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib penasaran. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Uwais Al-Qarni ini dikenal sebagai sosok manusia yang dirindukan surga karena baktinya yang tulus kepada sang ibu. Dalam hadis riwayat Muslim, Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in itu adalah orang yang bernama Uwais. Ia memiliki orang tua dan padanya terdapat kusta. Suruhlah dia untuk memohonkan ampun untuk kalian." Rasulullah SAW pernah bersabda, "Suatu ketika apabila kamu bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Hadis riwayat Ahmad. Saat Uwais sedang berada di kota Madinah, ia akhirnya bisa menemukan rumah Nabi SAW. Uwais ingin sekali berjumpa dengan Nabi SAW, akan tetapi Uwais tidak bisa bertemu dengan Rasulullah karena Rasulullah SAW sedang berperang. Uwais hanya bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi SAW. Meski Uwais sangat ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, Uwais sangat teringat ibunya yang sedang sakit di Yaman. Uwais pun bergegas kembali pulang setelah menitipkan salam kepada Nabi SAW melalui Siti Aisyah radhiyallahu an. Setelah perang berakhir, Rasulullah SAW pun kembali pulang dan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, barangkali ada yang mencarinya. Aisyah radhiyallahu an pun menjelaskan bahwa ada Uwais yang mencari Rasulullah SAW. Akan tetapi Uwais telah pulang kembali ke Yaman untuk merawat ibunya yang sedang sakit-sakitan. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan tentang ciri-ciri Uwais Al-Qarni kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengkuknya. Rasulullah SAW juga berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya, karena dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Tak lama Nabi Muhammad SAW pun wafat. Umar dan Ali pun segera menjumpai Uwais di Yaman. Keduanya meminta didoakan oleh Uwais agar dosa-dosa terampuni. Kisah Uwais Al-Qarni mengajarkan pentingnya kasih sayang dan penghormatan kepada orang tua, serta keutamaan berbakti kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa pengorbanan dan kesetiaan kepada orang tua adalah nilai yang sangat dihargai oleh agama dan dapat mendatangkan berkah besar, bahkan sampai ke surga. Wallahu a'lam bishawab.